Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, Ibu harapkan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Martia Dwi Fatriani. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menganalisis peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menyajikan laporan tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tentang medan magnet. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu membuat laporan percobaan tentang medan magnet. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi petunjuk dan isi teks formulir pengiriman barang. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu mengisi teks formulir pengiriman barang secara terperinci. Bagaimana Halo anak-anak? Sudah siap adik-adik, untuk belajar hari bagaimana ini? kabar kalian? Ya, baiklah. Semoga tetap Sekarang sehat Ibu ya minta adik-adik. kalian amati video berikut ini. Hari ini kita akan membahas peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah kalian sudah tahu peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN? Setiap negara tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hal itu terjadi karena tidak semua negara mempunyai sumber daya alam yang mencukupi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, diperlukan adanya kerjasama antar negara. Maka hari ini kita akan membahas peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, ini dia peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Yang pertama sebagai pendiri AFTA. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area, adalah kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Yang kedua, melakukan perdagangan bilateral dengan negara lain. Perdagangan bilateral adalah perdagangan antar dua negara. Nah, yang ketiga, pelaku kegiatan impor dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor dilakukan apabila negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan juga untuk mendapatkan devisa negara. Yang keempat, penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Menteri Bidang Ekonomi. Pertemuan tingkat tinggi Menteri Bidang Ekonomi dilakukan untuk membahas masalah ekonomi dan aturan-aturan yang akan diberlakukan di negara ASEAN. Seperti itu adik-adik, sudah mengerti? Paham? Nah, yang kedua kita akan membahas bentuk kerjasama ekonomi antar Indonesia dengan ASEAN. Nah, apa saja sih bentuk kerjasama ekonomi antar Indonesia dengan ASEAN? Yang pertama yaitu ada AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang. Yang kedua, pembukaan pusat promosi ASEAN sebagai sarana untuk memperkenalkan hasil produksi negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan kawasan pertumbuhan sebagai sarana untuk membantu negara-negara ASEAN agar dapat sejajar dengan negara lain. Yang keempat, penyediaan cadangan pangan agar tercukupinya kebutuhan pangan negara-negara ASEAN. Nah, bagaimana adik? Sudah tahu kan bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN? Oke, kita selanjutnya ya ke materi, yaitu tujuan dibentuknya AFTA. Nah, tujuan dibentuknya AFTA adalah 1. Meningkatkan daya saing ekonomi negara ASEAN. Yang kedua, sebagai basis produksi pasar dunia. Yang ketiga, untuk menarik investor asing. Yang keempat, meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Yang kelima, penerapan tarif khusus bagi barang impor negara anggota ASEAN.
Selanjutnya, yang kelima yaitu hal-hal yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi APTA. Satu, meningkatkan kualitas produksi. Dua, meningkatkan jasa pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat, menjalin kerjasama yang baik dengan negara lain. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu dampak negatif dari AFTA. Ada yang tahu adik-adik? Oke, yang pertama, menimbulkan persaingan produk. Dua, produk negara lain yang berkualitas akan menguasai pasar. Nah, yang ketiga, banyak perusahaan yang tutup. Empat, persaingan dalam lowongan pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu manfaat kerjasama AFTA. Satu, peluang pasar yang semakin luas. Dua, biaya produksi yang rendah. Ketiga, tersedia jenis ragam produk. Yang keempat, kerjasama bisnis semakin terbuka. Nah, itu dia adik-adik. Bagaimana adik-adik sudah paham dengan materi yang tadi? Oke, selanjutnya ini ada tugas. Kalian kerjakan ya di buku tulis sesuai seperti apa yang ada di video. Selamat mengerjakan adik-adik. Dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, sekarang Ibu minta amati gambar berikut ini. Ya, gambar apakah itu? Ya, baiklah, untuk mengetahui gambar apakah ini, nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian, amati kembali gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar formulir pengiriman barang dalam negeri. Kemudian, nah, untuk menambah pengetahuanmu mengenai peran Indonesia di bidang ekonomi, Ibu minta kalian membaca teks yang berjudul Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, kemudian untuk menambah pengetahuan anak-anak mengenai peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, silakan kalian akses link yang ada di bawah ini. Ya, baiklah. Nah, untuk mengetahui apa itu medan magnet,
kita akan melakukan percobaan. Namun sebelum melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan mengenai petunjuk percobaannya. Nah, alat dan bahan untuk percobaan yang harus kalian siapkan terlebih dahulu adalah yang pertama, magnet, kemudian yang kedua, serbuk besi, kemudian yang ketiga adalah kertas. Nah, bagaimana cara melakukan percobaannya? Yang pertama, letakkan magnet di bawah kertas HPS. Kemudian yang kedua, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas HPS tersebut. Kemudian, ketuklah kertas secara perlahan. Kemudian, gerakan magnet di seputar kertas. Kemudian, jauhkan magnet dari kertas. Apa yang terjadi dan catatlah hasil pengamatanmu pada tabel. Nah, bagaimana serbuk besi ketika magnet digerakkan di seputar kertas, apa yang akan terjadi? Kemudian, apa yang akan terjadi pada serbuk besi jika magnet itu dijauhkan dari kertas? Nah, Ibu harapkan kalian bisa melakukan percobaannya dari rumah masing-masing. Kemudian, bagaimana cara petunjuk pengisian formulir barang? Nah, dalam formulir pengisian barang itu terdapat 3 data yang harus kita isi. Yang pertama adalah data penerima, kemudian data pengirim, dan data lainnya. Untuk data penerima, langkah-langkahnya. Yang pertama, isilah data penerima dengan huruf besar. Kemudian, isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Kemudian, isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Isilah alamat lengkap penerima, misalnya nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan, dan kecamatan. Isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. Isilah provinsi di mana penerima berdomisili. Isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. Dan yang terakhir, isilah nomor telepon penerima. Lanjut ke data pengirim. Langkah yang pertama, isilah nama pengirim dengan huruf besar. Isilah nama awal pengirim dengan jelas dan benar. Isilah nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. Isilah alamat lengkap pengirim, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan, dan kecamatan. Isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. Isilah provinsi di mana pengirim berdomisili. Isilah kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. Dan yang terakhir, isilah nomor telepon pengirim. Kemudian, data yang ketiga yang harus diisi yaitu mengenai data lainnya. Langkah yang pertama, tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. Kemudian, tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Kemudian, kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Nah, apa peran Indonesia di bidang ekonomi? Yang pertama, Indonesia ikut berperan dalam memajukan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Kemudian, Indonesia sangat mendukung dalam program Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di Indonesia maupun negara anggota ASEAN lainnya. Dan yang terakhir, Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. Nah, apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Kekuatan magnet untuk menarik benda-benda yang bersifat magnetis dipengaruhi oleh garis gaya magnet dan jarak magnet terhadap benda tersebut. Nah, berikut ini tugas selanjutnya kalian diminta untuk mengisi formulir pengiriman barang dalam negeri. Baiklah anak-anak, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tugasnya dan bisa dikumpulkan tepat waktu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.